mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita kegiatan laksana Ibu sekalian. Jadi untuk pemateri hari ini adalah tadi Anda untuk menyampaikan untuk di hari ini. Silakan Pak Didi. Oke, terima kasih Pak Pandi atas sambutannya, dan untuk rekan-rekan yang lain saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membagikan materi. Sebelumnya akan saya share dulu di screen di Zoom ini. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Bapak-bapak semua sudah kelihatan? Belum ya? Sebentar, ini masih disetting untuk screen-nya. Sudah terlihat di masing-masing monitor Bapak-bapak semuanya? Pak Pandi, Pak Pri? Sudah Pak. Ya, saya mulai ya. Jadi sesuai seperti yang diarahkan oleh Pak Pandi sebelumnya sebagai moderator, di sini saya akan membawakan materi presentasi yang berjudul pengajaran yang sesuai dengan capaian dan tingkat kemampuan. Pengajaran yang sesuai dengan capaian dan tingkat kemampuan ini adalah salah satu urgensi penting yang harus kita perhatikan dalam dunia belajar mengajar, khususnya dunia pendidikan. Pertama, peserta didik itu ada kalanya mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas yang harusnya sudah dikuasai olehnya. Tentu pertanyaannya adalah, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Jadi kalau menurut saya, berdasarkan presentasi juga, tentunya jawaban untuk pertanyaan tersebut memiliki beberapa faktor. Yang kita tentu harus tahu apa saja faktor tersebut. Yang bisa jadi salah satunya adalah akar masalah dari kejadian tersebut adalah level atau tingkat capaian atau kemampuan dari peserta didik tersebut yang mungkin belum tepat dengan capaian belajar yang diharapkan. Pembelajaran yang tepat untuk peserta didik harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan dari peserta didik tersebut. Baik Bapak-bapak, saya lanjut lagi. Pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan merupakan sebuah pendekatan belajar yang mengacu pada tingkatan capaian atau kemampuan peserta didik. Seringkali disebut juga sebagai teaching at the right level. Maksudnya kalau diartikan teaching at the right level adalah mengajar sesuai dengan levelnya, kalau kita artikan secara simpel bahasa Indonesianya. Jadi pendekatan pembelajaran ini tidak mengacu pada tingkatan kelas. Jadi artinya bisa dia kelas berapapun itu, selama kita mengajarnya dengan the right level, at the right level, itu kita bisa melakukan seperti pengajaran yang sesuai dengan atau istilahnya itu pendekatan. Misalnya, kalau kita ambil contoh yang level paling rendah itu anak TK atau anak SD. Jadi kita tetap harus bisa memahami minat belajar anak-anak tersebut. Sering disebut juga seperti yang saya sampaikan, teaching at the right level atau TARL. Jadi pendekatan ini kita harus memahami karakter anak tersebut gimana, gaya dia bersosialisasi atau berteman dengan kawan-kawannya itu gimana. Jadi banyak hal yang harus kita perhatikan di sini, bahwasanya banyak faktor juga kenapa tadi anak tersebut pada saat belajar tidak sesuai dengan apa yang ingin dicapai dari hasil belajar tersebut. Jadi selanjutnya,
Pembelajaran dibuat disesuaikan dengan capaian, tingkat kemampuan, kebutuhan peserta didik untuk mencapai capaian pembelajaran yang diharapkan. Ini bentuk implementasi yang sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan memperhatikan capaian, tingkat kemampuan, kebutuhan peserta didik sebagai acuan untuk merancang pembelajaran dan melakukan segala upaya kita untuk berpusat pada peserta didik. Saya lanjut Bapak-Bapak. Jadi sekilas mengenai pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan. Yang pertama, tujuan pengajaran itu dengan menggunakan pendekatan ini adalah penguatan kemampuan numerasi dan literasi pada peserta didik, serta pengetahuan pada mata pelajaran yang menjadi capaian pembelajaran. Kalau untuk numerasi, cenderung dia berhubungan ke angka. Artinya pendekatan yang berhubungan dengan angka, bisa itu pelajaran yang berhubungan dengan perhitungan, matematika. Sedangkan literasi adalah gaya bahasa, tulisan, atau bacaan untuk pada peserta didik. Ini juga cukup penting dari segi urgensinya, karena apabila kita anak didik itu mempunyai kelemahan dalam hal literasi, tentu ini akan bermasalah untuk fase selanjutnya. Jadi kita harus paham dulu kemampuan numerasi dan literasi pada peserta didik tersebut. Jadi pendekatannya itu adalah pengajaran yang sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan si anak tadi atau siswa. Yang kedua, peserta didik tidak terikat pada tingkatan kelas. Namun, dikelompokkan berdasarkan fase perkembangan ataupun sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik yang sama. Yang ketiga, setiap fase ataupun tingkatan tersebut mempunyai capaian pembelajaran yang harus dicapai. Proses pembelajaran peserta didik akan disusun mengacu pada capaian pembelajaran tersebut, namun disesuaikan dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan peserta didiknya. Keempat, kemajuan hasil belajar akan ditentukan berdasarkan evaluasi pembelajaran peserta didik yang belum mencapai capaian pembelajaran di fasenya. Akan mendapatkan pendampingan oleh pendidik untuk bisa mencapai capaian pembelajarannya. Nah, di sini saya akan menyampaikan juga pengajaran yang sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan. Jadi metode pendekatan ini sudah digunakan di beberapa negara, antara lain India, Kenya, Australia, dan sebagainya. Berdasarkan penelitian hasil studi di India, dari 200 sekolah yang mengikuti program melatih kemampuan membaca, terdapat peningkatan 19% jumlah peserta didik yang mampu membaca paragraf singkat atau cerita. Peserta didik pada awalnya dikelompokkan sesuai dengan tingkat kemampuannya terlebih dulu, lalu diberikan pengajaran selama 1 jam setiap hari, sesuai dengan tingkatan kemampuan mereka. Hal yang sama atau serupa juga terjadi pada studi serupa lainnya di India. 484 sekolah dan hanya dalam waktu 50 hari terjadi peningkatan jumlah siswa yang mampu membaca paragraf singkat atau cerita sebanyak 33%. Sumber bisa dicek dari presentasi ini, itu nanti bisa diklik aja langsung jika ingin melihat data yang saya maksud yang baru saya sampaikan. Itu nanti akan terkonek langsung ke internet, nanti bisa di situ terlihat datanya di situ. Kurang lebih kalau dari situsnya planetworks.org, nanti bisa langsung dicek di situ. Saya lanjut Bapak. Hal ini menunjukkan dengan mengetahui capaian atau tingkat kemampuan didik sebagai acuan untuk penyusunan pembelajaran, mampu mengembangkan peserta didik lebih baik. Pembelajaran disusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik, karena itu tentu akan lebih tepat guna untuk peserta didik itu sendiri. Jika ingin membaca lebih lanjut apa yang baru saya sampaikan, bisa juga dengan pendekatan ini di berbagai negara, bisa diakses tautan internet di bawah ini. Atau nanti kalau Bapak Ibu mau, nanti saya, kalau Bapak-Bapak mau, data presentasi ini bisa saya berikan, nanti bisa dicek di situ. Cukup ketik aja link tersebut, dari situsnya bisa dibaca rise.semeru.org.id. Nah, nanti di situ Bapak bisa cek. Disitulah nanti data yang saya maksud, yang baru saya sampaikan, itu bisa dibilang sebagai bukti pendukung untuk apa yang saya sampaikan berdasarkan presentasi tadi. Sekarang di sini saya akan membahas tentang tahapan, dimulai dari asesmen. Jadi asesmen ini kurang lebih bisa dikatakan begini, untuk membuat pembelajaran
yang berpusat pada peserta didik. Maka asesmen menjadi tahap pertama yang harus kita lakukan. Asesmen ini biasa disebut juga asesmen diagnostik yang perlu dikenali, misal potensi, karakter, kebutuhan, tahap perkembangan peserta didik, dan tahap capaian pembelajaran anak-anak. Setelah asesmen, kita buat perencanaan, yaitu seperti berhasil mengidentifikasi potensi, karakter, tingkat capaian, kemampuan, dan seterusnya. Jadi, perencanaan ini juga termasuk pengelompokan peserta didik dalam tingkat yang sama. Dengan penyusunan ini, pembelajaran ini yang sesuai dengan capaian ataupun tingkat kemampuan peserta didik, maka kita menempatkan peserta didik sebagai pusat utama pembelajaran sesuai dengan filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara. Tahapan terakhir, pembelajaran. Selama proses pembelajaran, dibuat adanya asesmen-asesmen berkala untuk melihat proses atau potensi pemahaman murid itu sampai mana. Jadi kita di situ bisa menilai. Yang udah kita lakukan sebelumnya nanti bisa kita nilai di situ. Termasuk kebutuhan kemajuan selama pembelajaran, misalnya asesmen formatif. Adapun asesmen sumatif adalah proses evaluasi ketercapaian di akhir suatu pembelajaran untuk juga kita bisa mereview, menilai kita sebagai pendidik khususnya merancang materi pelajaran berikutnya. Nah, untuk menerapkan pendekatan pengajaran, hal pertama yang harus kita lakukan itu apa? Ini adalah pertanyaan yang cenderung akan muncul umumnya sebagai kita guru atau tenaga pendidik. Jika Anda merasa bahwa hal pertama yang perlu dilakukan untuk menerapkan pengajaran yang sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan peserta didik adalah mengenal peserta didik itu sendiri. Itulah jawaban benarnya. Jadi, sebelum kita bisa membuat pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kita harus kenali peserta didik kita itu lebih dulu seperti apa. Seperti potensi, karakteristik, kebutuhan, keunikan siswa. Tapi dengan cara asesmen, dengan berbagai cara juga bisa. Atau salah satunya dengan cara yang akan saya jelaskan berikut ini. Yaitu adalah di bawah ini terdapat link atau tautan yang bisa diklik juga, yang bisa saya bacakan www.profrops.com. Nanti bisa dicek di situ. Saya lanjut, Bapak-bapak. Jadi setelah di situ kita mengisi kuesioner barusan, yang berdasarkan dari link yang saya barusan baca, jadi kita refleksi sejenak. Maksudnya begini, Anda tidak perlu menjawab harus pertanyaan ini, tapi setidaknya, pertama, apakah Anda seorang yang visual, auditori, atau kinestetik? Apakah Anda pernah menemukan peserta didik dengan gaya belajar yang sama dengan Anda? Ketiga, apakah Anda pernah menemukan peserta didik dengan gaya belajar yang berbeda dengan Anda? 4, apakah semua peserta didik mempunyai gaya belajar yang sama? Kalau iya, mengapa? Kelima, apakah semua peserta didik mempunyai karakteristik yang sama? Keenam, apa yang Anda pelajari dari aktivitas seperti ini? Jadi catatan yang perlu kita sampaikan, khususnya saya sampaikan di sini adalah pertama, bahwa semua anak itu unik. Tidak ada satupun anak yang sama persis. Anak kembar pun mempunyai DNA yang berbeda. Tentunya masing-masing anak mempunyai pendekatan yang berbeda pula dalam hal belajar. Kedua, apa yang dikenali terkait peserta didik pun juga beragam. Tidak hanya terkait dengan gaya belajarnya, bisa berupa satu sifatnya yang non-kognitif. Contohnya itu adalah kesejahteraan psikologi. Karena psikologi seseorang pun juga tidak sama, seseorang yang satu dengan yang lainnya, ataupun yang bersifat hal kognitif. Dan terakhir, dari sisi yang sudah saya sampaikan ini, berdasarkan presentasi ini, yang sudah saya sampaikan, berarti Anda sudah berhasil menyelesaikan materi pengajaran yang sesuai dengan capaian dan tingkat kemampuan. Jadi ingat, ada beberapa buah pertanyaan yang perlu dijawab sebenarnya di LMS terkait materi ini. Jadi itulah materi yang bisa saya sampaikan untuk materi pengajaran yang sesuai dengan capaian dan tingkat kemampuan. Kurang lebih yang bisa saya sampaikan, mungkin Bapak-bapak sekalian, jika ada yang mau dipertanya, dipersilahkan. Pak Tidak Riki, ada, Pak. Tidak ada. Pak Pandi. Baik Pak, ada sedikit yang ingin saya tanyakan ya. Mungkin nggak banyak. Silakan Pak. Kira-kira menurut Bapak pendekatan yang gimana atau bagaimana yang kita lakukan terhadap peserta didik bagi peserta didik yang mungkin ya lambat dalam menerima materi pembelajaran. Mungkin itu aja Pak yang dapat saya tanyakan Pak. Oke, terima kasih Pak Pandi atas pertanyaannya. Jadi
Pendekatan ini yang kalau menurut saya adalah apabila ada peserta didik yang lambat dalam belajar, pertama kita sebagai tenaga pendidik yang perlu kita miliki adalah mental kesabaran dulu. Kenapa saya katakan begitu? Karena peserta didik yang lambat belajar atau menerima pelajaran menyerapnya itu agak lama, tentu dia juga butuh waktu yang lama untuk memahami itu. Mungkin kemampuannya seperti itu. Jadi kita butuh kesabaran. Artinya kita ajari dia pelan-pelan. Kita ajari dengan kemampuan dia yang bisa dikatakan yang sangat lambat itu tadi. Kita pendekati dia, kita semangati dia. Artinya kita bertindak sebagai orang tua kedua yang benar-benar membimbing dia dalam belajar ini supaya tujuan dia sendiri dan khususnya kita tenaga pendidik bisa tercapai. Dan yang salah satu paling penting adalah pada saat kita mendekati anak yang tipe belajarnya agak lambat seperti tadi, kita harus bersikap tidak hanya sebagai orang tua, tapi bersikap sebagai seorang teman, dan kita juga harus mengerti apa yang dia mau khususnya. Jadi ini sudah masuk ke ranah psikologi juga. Jadi kita bersikap sebagai teman, mengerti apa yang dia mau, sehingga anak pun merasa ada penyemangat yang dia itu pun mudah-mudahan bisa menyerap pelajaran yang kita berikan dengan lebih baik, walaupun masih hasilnya lambat. Tapi intinya tetap kita harus bersabar dan melakukan pendekatan-pendekatan yang bisa membuat dia lebih semangat, lebih percaya diri tentunya, sehingga mudah-mudahan ke depannya dengan cara yang seperti ini dan kesabaran, hasilnya akan lebih baik, insya Allah. Pak Supriyadi, ada yang mau ditanya? Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada ya. Baiklah, kalau tidak ada bertanya lagi, saya sudahi presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.